Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Ezi Rido dari konveksidaster.com. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana sih caranya WhatsApp marketing, bagaimana sih memaksimalkan WhatsApp kita itu untuk jualan. Bukan sekedar jualan, tapi jualan yang bisa mendapatkan income itu setiap hari. Kalau cuman sekedar jual, ada produk punya temen, kemudian kita buat status, kemudian laku, ya kalau seperti itu kurang. Inginnya kita kan laku terus setiap hari, ada orderan, sustainable ya kan, berkelanjutan. Terus setiap hari terus ada orderan, terus yang itu semoga bisa menjadi salah satu maisah kita, salah satu bisa menjadi pendapatan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan belajar bersama. Bismillah, kita mulai ya. WA marketing terutama kalau kita mau jualan fashion ya, atau pakaian fashion dan lain sebagainya juga bisa. Maksudnya dalam arti selain fashion juga bisa. Intinya sama. Yang paling pertama harus kita siapkan itu adalah WA-nya sendiri kita usahakan adalah WA business ya kan. Kenapa WA business? Karena ada fitur-fitur yang dimana di WhatsApp biasa itu tidak ada. Jadi di WA business itu ada, tapi di WA biasa itu tidak ada. Yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah WA business. WA business itu bisa di-download di Play Store, ada. Klik aja WA business gitu ya, download di Play Store. Yang kita siapkan untuk pertama kali itu apa? Ya kan? Maka yang pertama kali kita siapkan itu adalah membangun kepercayaan. Bagaimana membangun kepercayaan? Belum apa-apa kalau udah bangun kepercayaan. Silakan dibuka WhatsApp-nya itu, di WhatsApp bisnis itu ya. Itu nanti silakan diisi ya kan. Ada nama website kalau kita punya website di itu, kemudian tempat kita jualan letaknya di mana. Kalau kita punya toko, maka masukkan alamat toko. Kalau kita adanya alamat rumah ya masukkan alamat rumah. Kemudian masukkan lagi jam operasionalnya, buka jam berapa sampai jam berapa. Intinya kita buat WA kita itu seperti kelihatan profesional, bukan seperti ya, kelihatan profesional, benar-benar kelihatan profesional. Jadi itu kita benar-benar niat untuk jualan ya, bukan sekedar buat status, buat di grup ya. Di WA bisnis itu di profilnya itu diisi semua ya. Setelah itu ya, pertama WA bisnis ini isi profil lengkap ya, secara lengkap. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan, biar ketika orang lihat WA kita itu, lihat jualan kita itu, oh ternyata benar, datanya lengkap, bagus ya kan, profesional, kelihatan. Itu nanti orang akan lebih percaya, karena orang tidak akan beli di tempat kita kalau dia nggak percaya sama kita. Ingat, intinya di situ. Bisnis jualan apalagi online itu membangun kepercayaan. Kalau orang itu nggak percaya sama kita, nggak mungkin dia akan beli sama kita. Nah, kita harus membuat seprofesional mungkin supaya ketika pertama kali orang lihat ini memang serius beneran, ini memang jualannya serius. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah punya produk, maka di WA itu ada namanya katalog ya kan. Nah, silahkan masukkan produk Anda itu apa saja, masukkan ke katalog tersebut beserta harga dan keterangan. Kalau kita punya 5 produk, 6 produk, silahkan masukkan ke situ. Kalau kita cuma punya satu produk, silahkan masukkan ke situ, harganya, foto-fotonya, detail produknya secara lengkap. Kenapa? Biar ketika orang bertanya, atau setidaknya orang yang sudah mengenal WA business itu, dia langsung bisa klik katalognya dan tahu produk kita itu seperti apa, detailnya seperti apa. Biar nggak mengulang-ulang pertanyaan yang sama ketika ada orang tanya tentang detail produk kita, langsung kita arahkan ke katalog. Ini Kak, keterangannya lengkapnya ada di katalog. Nah, seperti itu. Ketika ini sudah terisi, sudah lengkap ya kan, profilnya sudah bagus, sudah lengkap, profesional, kemudian katalognya juga sudah ada, detail produknya kita ada. Kalau kita punya 10 produk, masukkan 10 produk itu semua ya kan, detailnya seperti apa. Kalau kami jualan daster ya kan, di konveksidaster.com itu lebih dari 30
yang di katalog itu untuk saat ini SKU kami lebih daripada 30 dan hampir 40, maka semua produk kami ada di situ. Maka ketika orang tanya produknya apa saja Kak yang dijual, kami arahkan ke katalog, mereka langsung bisa melihat oh produknya A B C D E F G, detailnya ada, harganya ada, grosirnya berapa, serian berapa, ada semua ya kan. Jadi memudahkan kita untuk memberitahu mereka semua produk kita seperti apa, harganya apa, foto-fotonya apa, dan mereka juga lebih enak ya kan, memilihnya lebih enak, melihat-lihatnya juga lebih enak ya kan. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menjual, dan itu terjadi penjualan setiap hari, bukan hanya sesaat ya kan. Ada produk ini tiba-tiba kita jual, kemudian hari ini laku ya kan, terus besok kita jual lagi kan produk yang sama, mungkin kita jualan madu diet atau lain sebagainya, hari ini kita jual, besok lagi kita jual di WA kita ya kan, di story kita, di grup kita, ternyata lakunya cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ya zong ya kan ya, yang kita tidak inginkan kan seperti itu. Maka yang paling pertama yang harus kita siapkan adalah traffic ya kan. Yang paling pertama itu satu adalah traffic atau pengunjung. Traffic atau pengunjung. Kalau kontak kita cuma 100, kita cuma jualan mana fashion nih, kita jualan daster atau kita jualan gamis ya kan, gamisnya itu saja dan yang lihat itu saja, akhirnya orang kan bosan ya. Yang lihat cuma 100 orang, apalagi cuma 50 orang jualannya gamis. Nah ini kan udah dipost lagi, ini kan udah dipost lagi kemarin ya kan, orang akan bosan. Kalau kita cuman 10 yang lihat status kita atau yang berada di grup kita cuma 50 orang atau 100 orang. Nah, bagaimana biar traffic atau orang yang melihat status kita di WhatsApp atau orang yang ada di grup kita itu banyak ya kan? Bagaimana caranya ya? Di admin kami itulah hampir sekitar 600 sekali buat status itu 600 orang. Kita punya 2 admin, setiap bulan tuh rata-rata yang lihat status kami itu nambah sekitaran antara 150 hampir 200. Berarti mungkin 1 tahun bisa di atas 1000-an. Nah, itu bagaimana caranya ya kan? Biar ketika yang lihat status kita itu banyak dan setiap hari terus bertambah, orangnya save kontak kita terus bertambah. Nah, kita harus membuat kolam atau menarik mereka untuk men-save nomor WA kita dan kita bisa save WA nomor mereka. Caranya bagaimana? Yang pertama, untuk mendapatkan traffic kita bisa menggunakan Facebook ya kan. Facebook seperti apa ya kan, bisa di grup ya kan, bisa di beranda, bisa di FBMP. Nah, cara yang paling simpel, cara yang paling enak dan cara yang paling cepat supaya mereka mau untuk men-save nomor HP kita, itu kita harus memberikan value, kita harus memberikan nilai atau manfaat. Kan orang berpikir lah, buat apa aku nge-save nomor ini kalau nggak ada manfaat buat aku ya kan. Intinya orang itu kan pengen mendapatkan manfaat dari orang lain ya kan. Kita mau save nomor itu ketika kita mendapatkan manfaat. Oh, kalau aku save nomor ini aku dapat manfaat ini. Nah, di situ kita harus bisa membuat manfaat kepada orang lain. Contoh nih ya. Dan yang kita kasih manfaat itu harus senes. Maksudnya seperti ini. Saya mungkin ini jualan madu nih, madu. Maka saya akan sharing, ya kan? Saya akan membuat manfaat sharing seputar tentang madu. Contohnya seperti ini. Bagaimana sih membedakan antara madu asli dan madu palsu, ya kan? Atau kedua, apa bedanya madu yang kental dengan madu yang encer, ya? Dan apa bedanya dan kenapa sih ada madu yang dikerumuni sama semut dan ada madu yang nggak dikerumuni sama semut? Nah, di situ jangan lupa ketika Anda sudah menjelaskan, mau tahu tentang madu, ya kan, mau pengen dapat pengetahuan tentang madu, mau dapat trik khusus tentang madu, silahkan hubungi kami di nomor ini, free konsultasi. Nah, itu kan orang, wah ya ini orangnya baik banget ya, ini orangnya mau memberikan
pengetahuan tentang sesuatu yang kita inginkan. Nah, akhirnya dia mau save kita, kemudian hubungi kita. Di situ kita tanyai namanya dan lokasinya mana untuk saling save, ya kan. Kalau mereka tanya-tanya kita balas, ya kan. Setidaknya mereka akan terus banyak orang, ya kan, semakin banyak bagus artikel kita, semakin banyak yang semakin bagus yang kita share kepada publik, maka yang save juga akan banyak secara otomatis karena semakin viral dan orang tahu ini ada manfaatnya yang sangat bagus, ya kan. Intinya harus sharing tentang produk yang berkaitan dengan produk kita. Kalau kita pakaian, ya kan, kalau kami ini jualan daster, maka saya akan sharing apa sih daster itu yang laris itu apa saja, ya kan. Cara menjualnya itu seperti apa saja, ya. Silahkan save nomor kami untuk mendapatkan trik-trik terbaru, cara-cara terbaru tentang bagaimana cara jualan daster dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau soft selling, ya. Kalau hard selling ya langsung kita jual, ya kan, silahkan save, tapi itu nanti rata-rata mereka itu cuma beli sekali udah gitu. Bagusnya kita sharing dulu, ya kan, biar mereka mendapatkan manfaat, biar mereka save nomor kita. Nah, sistem seperti ini itu tidak hanya berlaku di FB, bisa juga di IG, ya kan. Di post IG kita membuat post buat foto, ya kan. Bedanya antara daster ini atau pakaian ini, gamis ini, yang gamis yang berbahan rayon viskos dengan gamis yang berbahan rayon twill itu apa. Nah, kita share, kita jangan lupa kita masukkan nomor kita, free sharing, free konsultasi, free tanya-tanya tentang gamis dan lain sebagainya kalau kita jualannya gamis. Jadi biar segmented, ya, tertarget orang yang ini sama kita. IG, ya kan, kemudian sekarang yang lagi booming itu TikTok, buat konten TikTok dan lain sebagainya. Caranya sama, kurang lebih seperti ini. Kita harus sharing dulu biar orang itu nanti untuk save nomor HP kita, supaya yang save itu banyak. Dan jangan lupa kita buat grup, ya kan, grup yang mereka itu maukah ada grupnya nggak untuk sharing-sharing atau tanya-tanya, ada. Nah, kita buat grupnya, ya kan. Grup untuk sharing ada, dan kalau bisa grup untuk yang jualan kita juga ada. Tapi bagusnya grupnya itu sharing, di situ kita privat, yang bisa ngasih ini cuma kita, atau kalau ada pertanyaan kita opennya di jam-jam tertentu. Dan selain itu di grup itu juga kita gunakan untuk jualan produk kita, memberikan manfaat dari produk kita itu apa saja, ya kan. Karena nggak ada produk yang mahal, hanya customer yang belum teredukasi, ya kan. Produk kita bagus, ya kan, karena customer kita nggak tahu kalau produk kita bagus, maka dia mengira produk kita mahal. Tapi ketika customer itu tahu benefitnya itu seperti ini, oh ternyata ini murah, ya, daripada benefitnya ternyata harga segini itu masih sangat worth it, ya, sangat murah, masih masuk. Traffic, ketika pengunjung kita sudah banyak, yang save HP kita banyak, baru yang kedua kita bisa optimalisasi, kita bisa jualan di WhatsApp kita. Percuma kan kalau kita sudah copywritingnya bagus, gambarnya bagus, videonya bagus di WhatsApp kita, di grup kita, ternyata grup WhatsApp kita cuma 50 orang, yang nonton di WA kita ternyata cuma 40-70 orang, ya kan. Bagaimana kalau yang nonton itu 1000, 2000, ya kan. Nah, caranya gimana? Ya seperti ini tadi, kita sharing-sharing, semakin viral suatu cara atau yang kita berikan manfaatnya sama orang itu, maka yang otomatis yang save itu akan banyak, dan itu segmented, tertarget, ya kan, tertarget. Ini namanya kita membangun kolam. Ketika sudah banyak, maka jualan di WhatsApp itu di mana, ya. Satu di grup, ya kan. Dua di story. Nah, di grup sama di story. Nah, kita buat grup, kita join. Ketika ada orang yang mau join, kita masukkan grup kita, dan setiap hari kita ingat, jangan lakukan selling, jangan lakukan penjualan dulu. Bagusnya kita sharing, ya kan. Kita memberikan manfaat, kita sharing dulu. Sharing sesuatu yang bermanfaat. Kita memberikan manfaat ini, ya kan, pengetahuan tentang ini. Rata-rata itu sharing, ya kan, baru selling. 3 kali kita memberikan benefit value, manfaat, 1 kali kita jualan, ya kan. Kalau produk kita 1 atau 2, kalau produk kita banyak, ya mungkin setiap hari kita bisa update status, ya kan, tentang jualan kita. Kalau kami ada lebih dari 30 SKU saat ini, jenis, ya kan, maka
Kalau minimal 1 hari satu itu udah sampai 30 hari bisa berputar ya kan. Dan selain itu di selain status kita juga bisa memberikan motivasi, ceramah atau apa, dan biar mereka itu nggak bosen cuman liatin kita cuman jualan melulu ya kan. Nah itu. Kemudian jangan lupa ketika di grup sama di story ini, selain jualan kita juga harus membangun trust, membangun kepercayaan. Selain di sini tadi ya, selain ini dua ini isi profil ini, kita harus membangun trustnya ini, trust atau kepercayaan, ini kita harus membangunnya di grup juga dan story juga. Bagaimana sih untuk kita di WhatsApp membangun trust ya kan, supaya orang yang baru nge-save nomor HP kita, orang yang belum lama kenal dengan kita itu percaya bahwa jualan kita itu benar dan barang itu kita kirimkan. Ya minimal satu ya kan, satu bukti TF. Kemudian yang kedua testimoni. Yang ketiga pengiriman barang ya kan, saat kita mengirimkan barang itu kita foto pengiriman barang. Yang keempat kemudian alamat ya kan, alamat jelas dan lengkap. Nah harus bisa sesuai dengan yang di ini tadi, isi profil kita tadi. Kalau mau berkunjung bisa Kak, bisa, alamatnya ini jelas ya kan. Kemudian yang terakhir ini yang paling sering digunakan, aktifkan fitur COD. Kalian harus bisa fitur COD. Kak, kalau chat bisa gitu. Nanti orang lebih banyak percaya. Baik diarahkan ke Shopee, baik diarahkan Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, atau mandiri ya kan. Atau bisa kita lewat JNT daftar COD bisa, pos bisa, JNE pun juga bisa ya kan, atau lewat order online itu kita juga bisa menggunakan COD. Jadi orang itu biar bisa bayar di tempat, karena kebanyakan orang mau transfer duluan kok kurang percaya, akhirnya ya udah Kak bisa COD enggak. Nah itu salah satu pendukung kita supaya membangun kepercayaan kepada konsumen. Nah, begitu. Jadi intinya perbanyak traffic, perbanyak pengunjung. Semakin banyak orang yang masuk ke grup kita, semakin banyak orang yang save nomor HP kita, maka insya Allah penjualan itu bisa kita lakukan setiap hari ya kan. Kalau kita berharap penjualan setiap hari tapi yang nonton cuma 70, 80, 50 apalagi ya kan, ya bisa sih, tapi ya kemungkinannya lebih kecil ya kan. Sebaiknya ya kan bangun sampai 1000, 2000 dan setiap hari itu terus bertambah. Nah, walaupun kita jualannya di WhatsApp, kalau setiap hari terus ada yang tanya-tanya, konsultasi, ketika orang sudah mau konsultasi ya kan, baik itu konsultasi yang berkaitan produk atau enggak, maka akan terjalin hubungan sama Anda ya kan. Mereka akan percaya sama Anda. Kalau Anda sudah dipercaya, maka Anda jualan pun sangat mudah. Contohnya seperti ini. Si A punya produk ya kan, dia jualanin aku ya kan, wah aku menginginkan produk itu tapi aku kurang percaya sama si Ana, dikirim enggak ya, bener enggak ya, produknya ini bagus enggak ya. Nah, kan karena kurang percaya akhirnya enggak terjadi pembelian. Tetapi si B temanku juga, dia enggak punya produk ini tapi karena aku udah percaya banget sama dia ya kan, dan dia kadang tuh juga jual produksi ini, maka aku tinggal ngomong sama B, aku tolong carikan produk ini yang recommended dong. Nah, walaupun dari si B itu kadang lebih mahal sedikit, tapi karena kita sudah percaya maka kita belinya kan ke B ya kan, daripada ke A karena kurang percaya tadi. Nah ingat, kepercayaan itu harus dibangun, dibentuk, nggak tiba-tiba orang itu langsung percaya. Nah karena itu maka bangun trafiknya, kemudian bangun kepercayaan ya, kemudian kita jualan di situ. Insya Allah semoga ya kan setiap hari ada orderan terus sama kita bisa salah satu menjadi penghasilan tetap kita ya kan, selain di pekerjaan harian yang mungkin kita kerjakan. Mungkin seperti itu. Ini salah satu pengalaman kami dan alhamdulillah kami setiap hari juga ada orderan terus yang kami kirim ya kan. Intinya permudah konsumen, berikan konsumen produk yang bagus ya kan. Ketika mau mereka cek produk, ada di katalog kita, alamat kita jelas ya kan, fitur-fitur yang kita dan lain sebagainya kita aktifkan dan mereka bisa menggunakan fitur tersebut ya kan. Maksudnya Kak bisa mau pesen cat alamatnya ini langsung tolong ya gitu, bisa. Maksudnya nggak harus lewat
lalu sesuatu yang ribet-ribet aplikasi atau lain sebagainya. Mungkin itu dulu dari saya. Ketika ada kurang dan lebihnya tolong tuliskan di komentar, kita sharing-sharing bersama kan, kita berbagi pengalaman bersama. Akhirul kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.